Keluarga Wilheron adalah salah satu keluarga bangsawan terkaya dan paling terhormat. Mereka dihormati oleh semua orang di masyarakat, hingga anak lelaki mereka, Ralph Wilheron, menjalin hubungan asmara dengan pembantu rumah tangga mereka, Clara, yang ternyata hamil. Ralph ingin menikahi Clara, tetapi keluarganya menertawakan pemikiran itu. Mereka ingin dia menikah dengan seseorang dari kelas sosial mereka sendiri, dan dia setuju demi nama keluarga. Clara yang patah hati bunuh diri karena pengkhianatan tersebut. Ibu Clara adalah seorang penyihir kota yang marah karena kematian putrinya. Pada malam hari, dia muncul di properti Wilheron dan menyebarkan jeroan hewan di seluruh halaman. Menggunakan kekuatannya, dia mengikat mereka dengan mantra dan mengutuk putri Wilheron berikutnya yang lahir dengan wajah babi. Dia menyatakan bahwa hanya ketika salah satu dari golongan mereka sendiri menerima gadis itu, kutukan itu akan terpecahkan, dan wajah aslinya akan terlihat. Selama 5 generasi berikutnya, semua pengantin Wilheron melahirkan anak laki-laki. Akhirnya, pada generasi ke-6, seorang gadis lahir dari Ella dan Leonard Wilheron, tetapi dia tidak memiliki wajah babi. Keluarga itu merayakan, berpikir bahwa kutukan penyihir tidak berhasil. Namun, sedikit yang mereka ketahui, Ella telah berselingkuh dengan Leonard, sehingga putrinya bukanlah anak Wilheron. Jadi, putri pertama Wilheron yang sebenarnya adalah Penelope, anak dari Jessica dan Franklin Wilheron. Kutukan penyihir bekerja pada Penelope, dan dia lahir dengan hidung dan telinga babi. Karena keluarga Wilheron adalah bahan pembicaraan di kota, kelahiran gadis itu sangat diantisipasi oleh media. Jessica tidak ingin ada yang melihat putrinya. Dia bahkan membutakan mata seorang reporter karena dia melihat sekilas Penelope. Dia memalsukan kematian Penelope dan kemudian mengkremasi tubuhnya yang tidak ada sehingga tidak ada yang mencoba melihat wajahnya. Dia kemudian memutuskan untuk tidak pernah membiarkan gadis itu keluar sampai kutukan itu terpecahkan. Mereka bahkan berbicara dengan dokter tentang menghilangkan hidung secara bedah dan memperbaikinya, tetapi ternyata arteri karotis berjalan langsung melalui hidungnya, sehingga jika dipotong, Penelope akan mati. Jessica bahkan menghentikan semua orang di rumah dari makan bacon. Tidak ada yang boleh memanggil Penelope babi, bahkan jika itu hanya lelucon. Penelope kecil kadang-kadang akan berlari keluar ke gerbang utama mereka, tetapi Jessica tidak mengizinkan itu. Dengan tidak ada cara untuk mendapatkan wajah normal bagi putrinya, Jessica memutuskan untuk menemukan solusinya dengan cara tradisional. Karena penyihir mengatakan bahwa kutukan akan berakhir ketika salah satu dari golongan mereka menerima gadis itu, Jessica percaya itu akan hilang begitu Penelope menikah dengan seseorang dari status sosial mereka. Dia telah mencoba menemukan suami untuknya dengan bantuan agen kencan bernama Wanda sejak ulang tahun ke-18 Penelope. Semua pria yang pernah dia bawa untuk bertemu Penelope lari ketakutan. Penelope tidak pernah keluar dari rumahnya, dan karena berita tentang keberadaannya harus dijaga rahasia, pria-pria yang datang untuk menemuinya diharuskan menandatangani perjanjian kerahasiaan setelah pertemuan. Mereka yang lari ketakutan setelah melihat wajahnya dibawa kembali oleh pelayan keluarga bernama Jackie untuk menandatangani NDA. Sudah 7 tahun, tetapi dia belum menemukan pria yang cocok. Suatu hari, Edward Humphrey Vanderman III, putra seorang pengusaha kaya, datang untuk bertemu Penelope dengan harapan berkencan dengannya. Tetapi ketika dia melihat wajahnya, dia lari ketakutan, seperti setiap pria lainnya. Kali ini, pelayan Jackie tidak dapat menangkap pria itu, sehingga Jessica tertekan. Edward yang ketakutan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan seorang gadis setan dengan taring yang mencoba membunuhnya, tetapi polisi tidak menganggapnya serius. Keluarga Wilheron tahu bagaimana menghentikan rumor yang beredar, sehingga mereka menerbitkan artikel tentang Edward sebagai orang gila yang delusional. Keesokan harinya, Edward pergi ke perusahaan surat kabar dan menuntut agar berita itu dihapus karena akan mempengaruhi reputasi ayahnya. Seorang jurnalis bernama Lemon mendengar Edward berteriak tentang gadis babi dan mengklaim bahwa dia juga telah melihat gadis itu. Ternyata, Lemon adalah reporter yang dibutakan Jessica karena melihat sekilas Penelope. Dia ingin membalas dendam pada keluarga Wilheron, dan Edward ingin mendapatkan kembali reputasinya, sehingga mereka bekerja sama untuk mengungkap keberadaan Penelope. Mereka berencana mengirim seorang pria sebagai pelamar dan diam-diam mengambil foto wajahnya. Satu-satunya masalah mereka adalah Jessica hanya mencari pria kaya, sehingga mereka tidak dapat menyuap siapapun dengan uang. Lemon mengenal seorang pria yang dulunya kaya dan elit bernama Max, yang menghabiskan semua uang ayahnya untuk berjudi. Dia bisa menyamar sebagai orang kaya dan dikirim untuk mengambil foto itu. Keesokan harinya, Lemon mendekati Max, yang setuju melakukannya setelah menerima uangnya. Kemudian, mereka berada di depan kediaman keluarga Wilheron. Lemon membuat Max mengenakan jaket dengan kamera yang terpasang, yang mengambil gambar saat dia mengangkat tangan kanannya. Max dan pria-pria lainnya duduk di perpustakaan rumah yang memiliki cermin satu arah dan mikrofon sehingga Penelope bisa melihat dan berbicara dengan mereka tanpa mereka melihatnya. Max bersembunyi di balik sofa untuk menyesuaikan kameranya ketika Penelope masuk ke dalam ruangan. Semua pria lainnya lari ketakutan setelah melihat wajahnya, tetapi Max, yang belum melihat wajahnya, tetap duduk. Penelope tahu ini akan terjadi, sehingga dia tidak sedih lagi. Tiba-tiba, dia melihat Max masih duduk di sofa melalui kamera. Penelope sangat terkejut dan pergi berbicara dengannya melalui cermin satu arah.
Dia melihat Max mengambil buku dari rak dan memasukkannya ke dalam jaketnya. Max terkejut ketika Penelope memanggilnya dan menaruh buku itu di meja. Dia bertanya apakah Max telah melihat wajahnya, dan Max menjawab samar-samar bahwa dia sudah melihatnya. Keduanya berbicara sebentar dan saling mengikat, tetapi dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Sebelum Max pergi, Penelope memintanya untuk kembali besok. Wanda dan Jessica, yang telah mendengarkan percakapan itu, menangis bahagia. Keesokan harinya, Max bertemu Lemon dan Edward di luar kediaman keluarga Wilheron dan kembali mengenakan jaketnya. Max masuk ke dalam dan menunggu Penelope di perpustakaan lagi. Dia bosan dan mulai bersiul dengan mainan katak. Penelope tiba-tiba bertanya apakah dia memainkan alat musik. Dia, pada gilirannya, memintanya untuk menebak. Keluarga Wilheron mengatur sebuah band dengan beberapa alat musik di perpustakaan dan membuat Max memainkannya sehingga Penelope bisa menebak. Keduanya tertawa saat Max memainkan alat musik itu dengan buruk. Akhirnya, dia memainkan piano sementara dia mengarahkannya dari sisi lain cermin. Tiba-tiba, Max merasakan tangan di atas tangannya dan berbalik. Dia terkejut melihat wajah Penelope untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak merasa jijik atau takut. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya, tetapi tanpa sengaja memotret. Dia mengumpat karena itu, tetapi Penelope mengira itu karena wajahnya dan lari. Max mencoba menghentikannya, tetapi ketika dia tidak bisa, dia keluar. Alih-alih menyerahkan kamera kepada Lemon, dia menghormati privasi Penelope dan menghancurkannya. Lemon dan Edward marah dan meminta uang mereka kembali. Saat itu, Jessica dan Wanda keluar dan melihat Max bersama Lemon. Jessica menyadari bahwa Max adalah mata-mata, tetapi Max masuk ke dalam bagaimanapun juga. Saat keduanya berbicara, Max menyadari bahwa Jessica mencari seseorang dari status sosial mereka karena hanya dia yang bisa memecahkan kutukan itu. Penelope muncul di tangga dan bertanya kepada Max apakah dia akan menikahinya dan membantunya memecahkan kutukan. Untuk kekecewaannya, Max menjawab tidak. Pada malam hari, Penelope memutuskan untuk melarikan diri dari rumah untuk hidup sesuai keinginannya sendiri. Dia menutupi setengah wajahnya dengan syal dan menyelinap keluar melalui jendela. Ketika Jessica mengetahuinya, sudah terlambat. Edward dan Lemon, yang telah mengawasi rumah itu, juga mengetahui bahwa dia melarikan diri. Sementara itu, Penelope melihat kerumunan orang untuk pertama kalinya. Dia berjalan-jalan di taman, seperti yang selalu dia inginkan, dan menelepon ibunya untuk terakhir kalinya untuk mengatakan bahwa dia tidak akan pulang lagi. Dia kemudian masuk ke hotel untuk menginap malam itu dan membayar menggunakan kartu ibunya. Sementara itu, Lemon dan Edward memasang iklan di koran dengan sketsa yang mirip Penelope, mengklaim bahwa siapapun yang menemukan gambar gadis itu akan diberi hadiah $5. Penelope tahu dia tidak bisa menggunakan kartu ibunya karena itu bisa dilacak kembali kepadanya, jadi dia menelepon Lemon. Penelope ingin menjual gambar dirinya sendiri untuk mendapatkan uang. Lemon dan Edward terkejut, tetapi mereka setuju. Penelope mengambil foto dirinya di bilik foto dan membawanya ke Lemon. Keesokan harinya, gambar Penelope diterbitkan di surat kabar untuk dilihat seluruh dunia. Penelope kemudian pergi ke pub, di mana dia bertemu seorang gadis bernama Annie dan berteman dengannya. Annie memberinya tumpangan dengan sepedanya. Sementara itu, Max melihat gambar Penelope di surat kabar dan marah kepada Lemon. Ketika dia pergi untuk menghadapinya, Lemon memberitahunya bahwa Penelope sendiri yang menjual gambar itu dan bahwa dia menyatakan kemandiriannya sendiri. Berita itu membuat Max ingin mengejar mimpinya lagi menjadi seorang pianis dalam sebuah band. Dia pergi ke temannya yang lama dan mulai bermain piano lagi. Beberapa bulan kemudian, Penelope telah menjalani hidupnya dengan penuh kegembiraan, pergi ke sirkus, bermain ski es, bar, dan banyak lagi. Dia mengirimkan kartu pos kepada orang tuanya setiap kali dia mencoba sesuatu yang baru. Suatu hari, orang tuanya melihatnya saat berjalan-jalan di kota. Penelope mencoba melarikan diri dan berakhir di pub bersama Annie. Penelope yang kelelahan pingsan, dan syal dari wajahnya terlepas. Semua orang melihat wajahnya dan terkejut. Ketika Penelope bangun, dia berada di tempat tidur rumah sakit. Beberapa wartawan mengambil gambarnya, dan dia menjadi bahan pembicaraan di kota. Berbeda dengan apa yang dia pikirkan, Penelope dicintai oleh orang-orang dan menjadi selebritas. Selama beberapa bulan berikutnya, dia muncul di koran-koran. Dia tidak perlu lagi menyembunyikan wajahnya dari siapapun. Namun, Edward masih melihat Penelope sebagai monster yang mengerikan. Dia secara keliru mengungkapkan perasaannya di depan pers dan membuat marah ayahnya. Untuk menebus citra dirinya dan ayahnya, Edward melamar Penelope. Penelope menerima lamaran tersebut setelah dibujuk oleh ibunya. Sementara itu, Lemon mengetahui bahwa Max telah ditangkap karena perampokan bersenjata dan pergi menemuinya di penjara. Namun, dia terkejut melihat teman Max, yang dulu bermain poker dengannya. Dia segera menyadari bahwa dia telah salah mengira Max sebagai putra seorang pria kaya yang dulu, padahal dia sebenarnya adalah pria biasa dengan masalah perjudian. Ternyata nama aslinya adalah Johnny Martin, dan dia telah berbohong dan mengambil pekerjaan itu demi uang. Hari pernikahan pun tiba. Lemon mendekati Jessica dan Wanda untuk memberitahu mereka bahwa Edward adalah orang yang menerbitkan gambar Penelope. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Johnny mengatakan tidak untuk menikahi Penelope karena dia tahu dia tidak bisa memecahkan kutukan itu,
karena dia bukan golongan mereka. Bahkan setelah mengetahui hal ini, Jessica tetap bersikeras agar Edward menikahi Penelope. Di altar, Penelope ditanya apakah dia menerima Edward sebagai suaminya. Dia terdiam sejenak dan kemudian berkata tidak. Dia lalu berlari masuk ke dalam rumah. Jessica mengikutinya sambil mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghilangkan wajah jeleknya. Penelope membalas dan berkata bahwa dia menyukai dirinya seperti apa adanya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan mendorongnya dan dia jatuh pingsan. Ketika dia bangun, hidungnya telah kembali normal. Kutukan telah terpecahkan karena menurut penyihir, dengan golongan mereka sendiri, berarti dia harus diterima oleh seorang aristokrat kaya, termasuk Penelope sendiri. Jika Jessica telah mengajarkan Penelope bahwa dia cantik apa adanya, kutukan itu sudah lama terpecahkan. Keesokan harinya, pelayan keluarga Wilheren, Jake, keluar dari rumah dengan membawa kopernya. Saat Jessica berteriak memanggilnya kembali, dia kehilangan suaranya. Kemudian, terungkap bahwa Jake adalah penyihir yang telah mengutuk keluarga tersebut dan telah mengawasi mereka menderita selama ini. Penelope juga meninggalkan kediaman keluarga Wilheren dan mulai bekerja sebagai guru hortikultura di sekolah dasar. Pada suatu Halloween, dia memutuskan untuk bertemu Johnny lagi dan pergi ke pesta di rumahnya bersama Annie. Dia mengetuk pintu dengan topeng hidung babi di wajahnya. Saat mereka berbicara, Johnny menyadari bahwa itu adalah Penelope dan mereka akhirnya berciuman. Beberapa waktu kemudian, kita melihat mereka menceritakan kisah mereka kepada kelas hortikultura Penelope. Lemon mengamati mereka dari perahu di danau terdekat. Dia mencoba mengambil gambar Penelope yang baru untuk ditulis di koran, tetapi melihat betapa bahagianya dia membatalkan rencana itu. Film ini memberikan pesan indah bahwa kecantikan sejati seseorang bukanlah pada penampilannya, tetapi pada kebaikan hati dan siapa mereka sebenarnya. Seperti Penelope, banyak wanita dibuat merasa tidak aman tentang fitur unik mereka. Padahal kenyataannya, semua mereka cantik dengan cara mereka sendiri. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk mendukung saluran ini. Terima kasih telah menonton.